Dan gue pengen nanya sama kalian, menurut kalian paling bagus yang mana di antara mainan-mainan ini? Silahkan komen aja di bawah, dan nanti komen yang paling banyak gue bakalan pilih secara random buat gue giveaway-in mainan Chainsaw Man yang harganya 440.000 ini. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing mainan-mainan Chainsaw Man. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu kan? Ini kan? Jadi karena selama ini gue sudah review berbagai macam mainan anime, akhirnya banyak wibu-wibu berkumpul di channel ini. Dan ada satu yang mereka tagihin terus, yaitu Bang Chainsaw Man, Bang Chainsaw Man, Bang. Dan karena sejauh ini sebenarnya gue belum menemukan mainan Chainsaw Man yang bener-bener bagus ya. Maksud gue tuh yang punya artikulasi, yang bisa digerak-gerakin, yang bisa dipose-posein. Sejauh ini setahu gua belum ada, guys. Jadi mostly sekarang tuh diproduksi tuh kayak statue-statue mini gitu, atau kayak Nendoroid gitu. Jadi untuk mengobati rasa penasaran kalian dengan mainan Chainsaw Man, akhirnya hari ini gua udah beli berbagai macam mainan Chainsaw Man, dan kita bakalan intip mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Jadi langsung saja kita review satu persatu. Let's go! Jadi kita mulai dari yang paling murah dulu, yaitu Pochita, karakter oranye yang super lucu ini. Lo ada yang bisa nebak gak sih ini semurah apa harganya? Coba ditebak, coba. Udah nebaknya? Ya, salah semua. Ini harganya cuma 8.000 coy. Murah sekali gak sih? Dan tentunya harga segitu kayaknya ini tidak license ya. Karena ketika gue mencari dengan keyword Chainsaw Man figure, ini yang pertama muncul. Dan harganya murah-murah banget. Gue bahkan gak beli satu karakter doang, tapi sama Denji-Denjinya juga. Cuma harga yang murah kayak gini ya, terlihat juga dari packagingnya ya. Packagingnya bener-bener keren. Secantik itu packagingnya. Dan bahkan pas dateng ini juga kayak sudah termutilasi gitu, guys. Jadi kita harus masang sendiri-sendiri bagian tubuh dari karakternya. Dan semuanya bahkan kompatibel. Jadi kita bisa mix and match gitu. Nanti gue contohin ya. Jadi ya udah, kita buka dari yang paling murah dulu. Harga cuma 8.000. Langsung saja kita selepet. Kita selepet kayak gini, dan kita lihat sedetail apa mainan 8.000 ya. Alright. Look, oh my god, it's not bad though. Ini untuk mainan 8.000 ya. Ini beneran not bad lagi, sumpah. Ini detailnya oke juga loh. Wow, ini gue suka banget detail gergajinya di sini ya. Ih, bener-bener wow, gokil. Untuk 8.000 ini not bad sih. Cuma di bagian matanya agak kurang rapi ya menurut gue ya. Kayak bahkan warna putihnya belum penuh gitu kelihatannya. Tapi sekali lagi untuk 8.000 ya, lu sekarang 8.000 bisa beli apa sih? Gorengan aja 1-2 ribu, lu beli tempe doang dapat 4. Mending beli ini coy, 8.000 tapi nggak habis-habis kayak tempe coba. Dan ini bahkan mulutnya di sculpt sampai ke dalam juga ya. Bahkan ada detail yang kayak di atas mulutnya itu yang kayak kucing gitu. Dan itu di sculpt juga loh, walaupun nggak rapi-rapi banget ya. Tapi sekali lagi ingat, ini harganya hanya 8.000 guys. Tuh lihat tuh, ada kaki-kakinya juga, ada detail-detail lainnya juga yang nggak kalah cakep untuk harga segitu. Jadi gue surprise sih, walaupun ya ini nggak license ya. Cuma untuk mainan nggak license gokil sih, dia berani dijual dengan harga 8.000 saja. Jadi itu dia mainan pertama, yaitu Pochita. Sekarang kita ke main karakternya alias Denji. Next ya, kita ke Denji yang belum berubah jadi Chainsaw Man. Ada yang bisa tebak ini harganya berapa? Ya, salah semua. Ini harganya hanya 30.000 saja. Tapi sumpah ya, ini lo lihat mukanya, ini rapih banget coy. Buat harga cuma 30.000. Tuh lo lihat matanya, alisnya, giginya, semuanya rapi banget coy, sumpah. Bahkan ini kalau lihat rambutnya, dia kayak nambahin gradasi warna gitu dari kuning ke oranye. Jadi niat banget sih. Dan bener-bener nggak jelek untuk harga segitu. Gila, gue bener-bener surprise loh. Kalau badannya sih basic aja ya, karena emang ya Denji pakainya kayak gitu doang. Kayak baju defaultnya PUBG, tau gak sih lo? Dan ini ceritanya dia lagi narik buntutnya si Pochita gitu, supaya berubah jadi Chainsaw Man. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau ini tuh bisa dirakit-rakit. Jadi lu bisa dengan leluasa nyopotin palanya kayak gini, nyopotin tangannya kayak gini. Denji buntung! Dan bisa di mix and match juga sama varian lain. Jadi abis ini kita ke varian lain ya. Nah, ini dia varian lainnya. Ceritanya kayak lagi half Chainsaw Man gitu. Kayak udah berubah tapi baru setengah gitu lah. Dan sekali lagi sama-sama ya, ini not bad banget buat harga 30.000 doang coy. Tuh lu bisa lihat detail-detail di matanya, di alisnya, di giginya. Cuma emang agak kotor sih, kayak ada item-item gitu di sekujur palanya nih. Jadi agak kurang terawat si Denji ini ya. Cuma sama ya, ini rambutnya juga ada detail gradasi gitu. Jadi cakep banget. Dan lagi-lagi ini sangat mudah copot karena memang pada dasarnya ini harus dirakit gitu. Nah, bahkan dasinya pun ini bisa dicopotin juga jadi kayak gini. Tapi menarik banget sih karena dia detailnya juga nggak main-main ya. Selain gradasi rambutnya, bahkan ini di chainsaw-nya kayak ada bercak-bercak darah gitu. Buset, ini keren banget dah. Chainsaw-nya bener-bener detail coy. Jadi cukup membagongkan untuk mainan tidak license ya. Dan abis ini yang ditunggu-tunggu orang, langsung saja kita lihat Chainsaw Man-nya kayak gimana yang murah ya.
Telitat. Ini dia Chainsaw Man-nya, guys. Gimana? Not bad kan? Lo bisa lihat kira-kira penampakan helmnya seperti ini. I mean, tidak ada cat yang belepotan banget gitu loh. Ini bener-bener on point semuanya. Warna merahnya nyala, ada bercak darahnya di sini, gergajinya juga bagus. Terus ada detail-detail mesin di sini, walaupun kurang cat juga sih yang ini. Tapi gue nggak tahu ya, yang mahal tuh dicat juga apa enggak. Tapi untuk harga 45.000, ini mantap sekali sih. Ya, lu nggak salah denger, yang satu ini harganya 45.000. Lebih mahal 15.000 dari yang tadi. Mungkin karena ini yang paling laris kali ya, karena bentuknya tuh udah full jadi Chainsaw Man kayak gini. Overall detail badan sama kakinya sama aja sama yang lain ya, karena emang dia simple banget, cuma begitu doang. Dan menariknya adalah ini bisa di mix and match, guys. Jadi gue bisa copotin kepalanya dia kayak gini. Terus gue bisa copotin juga kepalanya si Denji kayak gini. Tinggal gue pasang lagi di badannya kayak gitu. Ini tangannya bisa gue copot juga. Kita tuker sama tangan yang ini. Dan kita pasang tangannya kayak gini, jadi cuma seperempat Chainsaw Man kali ya. Pada intinya lu bisa mix and match sesuai kesukaan lu aja. Dan menarik banget, ini semua harganya di bawah 50.000. Jadi kalau kalian suka, silahkan sikat aja link di bawah, karena gue udah taruh linknya di bawah. Sekarang kita lanjut ke mainan selanjutnya. Oke, kalau tadi kita sudah unboxing yang murah dan tidak license, sekarang kita naik kelas dikit. Kita bakalan review dari Chainsaw Man versi Bandai. Ada tulisannya juga Chain Spirits Volume 1. Dan ini adalah versi Denji-nya aja ya, belum jadi Chainsaw Man sama sekali. Jadi kita lihat detailnya berapa untuk mainan yang harganya 300.000 ini. Dan boxnya kira-kira seperti ini. Nuansanya udah kayak Chainsaw Man aja. Ya, ada oren-orennya gitu ya. Semua mainan yang gue beli hari ini ada nuansa orennya gitu di boxnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri juga. Dan sekarang langsung saja kita slepetin. Slepet lagi. Dan sekarang langsung saja kita beke. Oh my god, ternyata ukurannya segini aja, guys. Ya, iya sih, kan kelihatan dari box. Sakit. Jadi ini what the f? Jadi ini dia Denji-nya. Langsung saja kita keluarkan ya, guys. Takia Denji. Wow, not bad loh. Sumpah ini keren sih. Wow. Ini bahkan shirts-nya aja dia nggak warna putih gitu loh. Kayak broken white gitu. Gue nggak tahu di animenya tuh kayaknya putih nggak sih? Cuma ini kelihatannya broken white, bahkan kelihatannya kayak agak kehijau-hijauan gitu. Nih, lu bisa lihat sendiri kira-kira seperti ini penampakan si Denji-nya. Gimana menurut kalian? Ini mirip sama Denji atau enggak? Silahkan komen di bawah. Dan karena ini bukan action figure, ini kayak mini statue gitu. Jadi mereka bisa lebih fokus mikirin detailnya. Dan memang kalau kita lihat ini detailnya caem banget sih. Bahkan kayak liputan bajunya tuh bener-bener kelihatan realistis banget. Bahkan kayak ada shadowingnya gitu untuk mempertebal kerealistisan dari figur satu ini. Mukanya si Denji juga detail banget. Ini beda sama yang tadi. Kalau yang tadi tuh rambutnya kayak agak oranye kekuningan gitu. Sekarang yang ini tuh kayak lebih coklat gitu kelihatannya ya. Tapi tetap ada shadowingnya kayak gini. Detailnya sih nggak diragukan ya, karena keluaran Bandai, coy. Sampai ke bawah semua detailnya bener-bener bagus. Bahkan sepatunya pun juga ada lining warna merahnya kayak gitu. Bahkan ini gue baru perhatiin juga, salah satu yang lebih kerennya lagi adalah bagian mulutnya, coy. Dia ini mulutnya bener-bener di sculpt ke dalam kayak gini. Jadi walaupun kecil kayak gini, tapi detailnya bener-bener ciamik parah. Gile. Giginya tetap ada tajam-tajamnya gitu loh, kayak Denji beneran, walaupun sekecil ini. Dan untuk harga 300.000 tentunya kita nggak mendapatkan figurnya doang, tapi kita juga mendapatkan stain base-nya, walaupun basic banget. Stain base-nya kayak gini doang, bener-bener hitam polos, tapi seenggaknya bisa jadi pajangan yang cantik untuk kalian, apalagi kolektor pemula. Jadi tinggal dicelupin aja ke bagian kakinya kayak gini, dan satu lagi tinggal ditusbol aja bagian pahanya kayak gini, dan wala, jadilah Denji yang lagi pose peace kayak gini. Gimana menurut kalian mainan dengan harga 300.000 ini? Apakah bagus atau enggak untuk harga segitu? Silahkan komen aja di bawah. Oke, nextnya kita upgrade lagi. Kali ini lebih mahal lagi, yaitu harganya 440.000. Dan kita lihat sebagus apa mainan seharga 440.000 ini. Ini sih dari boxnya aja udah menarik banget ya. Ya, namanya juga Ban Presto, udah terkenal banget. Artboxnya bener-bener menarik banget. Seperti yang gue bilang, ada nuansa orange-nya pasti Chainsaw Man ya. Bener-bener hampir di setiap sisi dia nunjukin pose ikoniknya dari Chainsaw Man ini, guys. Yang kayak gitu doh, yang kayak jadi harapan gue cukup tinggi sih buat mainan satu ini. Dan sekarang langsung saja kita unboxing. Kita slepet satu kayak gini, slepet dua kayak gitu, dan slepet tiga kayak gini. Jadi langsung saja kita buka si kunci bila kepapa ciprot. Ini kenapa dikardusin begini? Kita langsung saja keluarkan. Oke, oh.
Wow. Ternyata kita harus merakit sendiri, guys. Jadi dia sudah termutilasi kayak gini, coy. Tetapi tidak apa-apa, kita akan merakit ini sama-sama. Pertama kita robek dulu plastiknya kayak gini. Next ya kita keluarin barang-barangnya. Barang siapa tidak keluarin? Dan kalau udah dikeluarin semua, sekarang saatnya kita rakit. Mulai dari kepalanya dulu ya, guys ya. Next kita pasang tangannya kayak susah. Next kita Oke. Pasang ternyata. Dan kita pasang satu lagi kayak gitu. Nah, dan terakhir tinggal pasang di stand base-nya. Tapi nanti aja karena kita mau lihat detail-detailnya dulu. Detailnya jujur aja untuk harga 440.000 biasa aja menurut gua ya. Karena ini dari bajunya aja bahkan dia tuh kayak nggak ada shadowing-shadowingnya gitu. Jadi ya udah kelihatan natural sih lipatan-lipatan bajunya. Cuma menurut gua mereka bisa lebih bagus lagi. Nih, kalau dibandingin sama yang tadi yang 300.000 doang, kira-kira seperti ini, guys. Lu prefer yang mana? Jujur aja sama gua. Kalau gua sih lebih prefer sama yang ini sih karena kayak lebih real gitu. Bahkan untuk head sculpt-nya pun menurut gue juga lagi-lagi biasa aja. Ya walaupun secara cat emang rapi, cuma kayak nggak ada gradasi warna gitu ya. Jadi kurang kelihatan meyakinkan aja gitu loh. Dan ini sama-sama yang murah tadi, ini sama-sama tidak dicat juga, cuma gini doang. Ya walaupun memang di animenya juga dia kayak cuma hitam doang gitu. Tidak ada warna lain selain warna hitam kelihatannya ya. Cuma yang gue expect adalah kayak nambahin shadowing atau gradasi kayak gitu. Jadi kelihatan lebih niat gitu loh buat bikin mainan yang harganya segitu. Dan bahkan di bagian gergajinya juga, ini tuh terlalu clean gitu loh. Ya mungkin tujuan mereka untuk bikin mainan yang family friendly kali ya. Jadi tidak ada bercak darah di sini. Tapi setahu gue juga anime kayaknya nggak semuanya ditujukan untuk anak-anak nggak sih? Apalagi ini mainan harganya 400.000. Kayaknya anak-anak juga belum dibolehin nggak sih buat beli ini? Kecuali lu anak orang kaya juga. Gue nggak tahu juga kan. Kayaknya ini target marketnya harusnya bukan buat anak-anak gitu loh. Cuma mungkin Bandai aware karena tetap banyak anak-anak yang pengen beli mainan ini kali ya. Jadi mereka bikinnya clean kayak gini. Cuma untuk kolektor-kolektor luar sana. Gue yakin kalian pengen detail yang lebih lagi untuk harga segitu. Jadi kayak ya menurut gue ini nggak jelek, gue nggak bilang jelek. Cuma untuk harga segini ini terlihat biasa aja di mata gue ya. Ditambah ini nggak bisa gerak gitu loh. Kalau bisa gerak mungkin harganya jadi 1 juta. Emang kampret ada Bandai. Tapi sekali lagi gue nggak bilang ini jelek ya. Nilai plusnya adalah mereka menampilkan pose yang ikonik dari si Chainsaw Man ini. Pose yang kayak gini guys, yang kayaknya so far sih yang gue temukan di e-commerce baru ini aja. Ada sih yang berdarah-darah gitu. Tapi yang gue cari kebanyakan justru yang KW-nya yang terjual. Yang orinya kayaknya udah habis di mana-mana. Kalau ada nanti mungkin akan gue beli dan gue review. Jadi ya begitu aja sih detailnya karena nggak begitu banyak detailnya ya. Kita lanjut lagi ke mainan selanjutnya yang paling mahal sekarang. Dan untuk mainan selanjutnya ini lini yang terkenal banget yaitu Nendoroid. Gue yakin kalian semua familiar dengan nama itu. Jadi ini adalah lini yang mengeluarkan mainan anime tapi kayak spek chibi gitu loh. Dan entah kenapa yang chibi gini malah yang paling mahal yaitu harganya 689.000. Jujur aja gue ada kecurigaan mainan yang paling murah yang tadi di review kayaknya tuh kayak bootlegnya dari ini deh. Tapi kita belum tahu jadi kita buktiin aja dengan unboxing mainan satu ini. By the way seperti yang lain ini boxnya kayak ada nuansa oranye gitu. Lo bisa lihat ini di sekujur boxnya sudah ada nuansa oranye dan juga hijaunya kayak gini. Khas banget sama Chainsaw Man ya guys ya. Cuma menurut gua artboxnya masih bagusan yang versi Banpresto tadi. Kalau ini ya biasa aja sih. Tapi nggak apa-apa, langsung saja kita buki. Jadi langsung saja kita selepet kayak gini. Dan langsung saja kita buki. Cekonnya bang bang. Wah banyak sekali ini aksesorisnya guys. Nih kita buka dulu ya guys ya. Bentar. Alright. Nah, ini dia. Oh my god, bener-bener banyak sih ini. Bahkan kita dapat Pochita juga di sini, guys. Kita bandingin sama yang 8.000 ya. Nih, kira-kira seperti ini perbandingannya yang versi 8.000 dengan versi yang 700.000. Yang 8.000 ini agak gelap warna oranye ya. Dan memang secara paint job ini lebih rapi dibandingin yang 8.000 ini. Bahkan ini mulutnya juga dicat warna pink kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat gergajinya, ini tuh kayak identik banget sih. Jadi gue makin yakin kalau emang yang murah tadi adalah bootlegnya dari Nendoroid. Next kita mendapatkan aksesorisnya kayak cipratan darah gitu. Nah yang ini lebih tidak masuk akal ya. Dia bentuknya chibi gitu kayak untuk anak-anak tapi malah lebih gore gitu loh. Kayak lu bisa lihat ada cipratan darah di sini, bahkan di kepalanya ini tuh juga ada cipratannya. Dan ini yang gue maksud, gue lebih suka yang kayak gini guys, kayak lebih real gitu loh. Jadi detail helmnya kira-kira seperti ini. Dia itu warnanya merah ya, bukan oranye. Dan gue pengen bandingin sama yang versi 45.000 tadi. Kayaknya sih ini sama sih. Nah ini dia
dia perbandingannya kalau disandingin sama yang versi 45.000. Lo bisa tebak nggak mana yang 45.000? Ya, benar sekali. Ini yang murah, ini yang mahal. Ini yang 45.000, ini yang 700.000. Cuma untuk sekilas memang perbedaannya kelihatan sedikit sekali, bahkan hampir identik, guys. Lu bahkan bisa lihat bercak darahnya tuh sama banget patternnya, buset. Yang membedakan lah bagian belakang dari helmnya ini. Kalau versi Nendoroid itu kayak agak lebih niat gitu loh. Kayak kalian bisa lihat kayak ada beberapa perbedaan warna dan dia mengkilap banget ya. Rantainya ini agak lebih abu dibandingin warna hitam yang ada di sini, guys. Dan ini detailnya pun udah cakep banget, mirip sama yang ini lah. Cuma kalau yang ini tuh warnanya kayak hitam pucet aja gitu loh. Nothing special about it. Dan kita bisa lihat lagi perbedaannya yaitu di giginya. Yang KW ini giginya kayak warna biru gitu, sedangkan yang ini kayak gigi beneran ya. Kayak agak ke kuning-kuningan gitu. Tapi so far gue bisa simpulkan bahwa emang yang ini, yang murah ini adalah bootlegnya dari Nendoroid ini. Padahal baru lihat dari kepalanya doang ya. Kita lihat kepala Denji-nya ya. Jadi ini dia Denji versi Nendoroid 700.000. Dan sekarang kita bandingin sama yang 30.000, guys. Nah, ini dia head sculpt-nya. Buset, buset. Lu mungkin hampir nggak bisa lihat perbedaannya sih. Ini tuh udah kayak identik banget, coy. Sumpah ini mind blowing banget sih. Harga 30.000 udah bikin yang kayak begini miripnya sama Nendoroid. Tapi sculptingan rambutnya agak beda ya. Gue bisa ngeliat yang di sini tuh kayak agak lebih rame, di sini tuh sepi gitu. Dan warnanya pun juga beda. Kalau yang ini tuh kayak udah lebih kuning gelap gitu, sedangkan ini seperti yang gue bilang tadi kuning dan juga ada gradasi ke oranye gitu, guys. Cuma untuk mukanya sih, mukanya bener-bener wadadadadaw. Kok bisa ya bootleg seperti ini mirip banget gitu loh. Tapi ada perbedaannya tentu aja. Kayak misalnya di bagian alisnya dia ini alisnya tuh kayak lebih tebel dan nggak rapi gitu dibandingkan yang ini. Tapi udah sih itu doang perbedaan yang paling kelihatan. Mulutnya sebenarnya agak beda, cuma nggak beda-beda banget gitu loh. Bahkan matanya pun menurut gua udah cukup sama gitu. Dan satu lagi yang membedakan adalah warna kulitnya. Kalau di gua, di mata gua sendiri kalau gua ngeliat langsung ya, gua takutnya beda sama di kamera. Ini tuh warnanya lebih kayak kulit beneran dibandingkan yang ini. Kalau ini tuh kayak lebih pucat gitu loh. Dan konsepnya pun sama, di sini kita juga disuruh ngerakit sendiri. Kita bisa mix and match gitu. Jadi mau jadi Denji doang, jadi half Chainsaw Man, ataupun jadi Chainsaw Man langsung, semuanya bisa kita lakukan di Nendoroid ini. Plus dia itu ada poin artikulasi yang lebih banyak, kayak misalnya di tangan kayak gini, di pergelangannya pun juga ada, pinggangnya pun ada, di bagian kakinya juga ada, cuma ini gampang banget copot kayak gini ya. Dan juga di sepatunya pun juga bagus karena dia itu kayak ada lining warna merahnya gitu. Beda sama yang KW tadi. Kalau yang KW tadi warnanya cuma putih doang kayak gitu. Jadi itu dia perbedaan dari yang termurah sampai yang termahal, guys. Dan Nendoroid ini adalah mainan termahal yang bisa gue cari dari mainan Chainsaw Man untuk sejauh ini ya. Nantinya gue yakin pasti bakalan banyak lini Chainsaw Man yang lainnya lagi. Tapi untuk sekarang ini yang termahal yang bisa gue dapetin. Menurut kalian worth it nggak Nendoroid ini dijual dengan harga hampir 700.000? Silahkan komen di bawah. Jadi itu dia tadi review mainan Chainsaw Man dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan gue pengen nanya sama kalian, menurut kalian paling bagus yang mana di antara mainan-mainan ini? Silahkan komen aja di bawah, dan nanti komen yang paling banyak gue bakalan pilih secara random buat gue giveaway-in mainan Chainsaw Man yang harganya 440.000 ini. Jadi silahkan komen aja opini kalian soal mainan ini yang banyak, guys. Nanti gue bakalan randomly pilih satu dan gue bakalan umumin di Instastory ataupun YouTube story gue. Jadi semoga kalian terhibur dengan konten kali ini, dan itulah dia konten termurah versus termahal. Jadi pada sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Ha! Jadi karena selama ini gue udah review berbagai macam, akhirnya banyak wibu-wibu packagingnya the best. Jangan belum nyadar tadi. Dan bisa di mix and match juga sama muka si Denji juga detail banget. Suara gua. Tetapi nggak apa-apa. Jadi itu dia tadi review mainan Chainsaw Man dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Mainan adalah teman.